Kebanyakan orang adalah ketika gajinya naik, semuanya mau ikutan naik. Mobilnya upgrade, KPR rumah langsung maunya yang gede. Makanya ujungnya stres sendiri kan. Akhirnya kenaikan gaji tidak menyelesaikan masalah juga, malah menimbulkan masalah baru. 50 juta orang aktif investasi saham. 10% dia taruh di saham-saham blue chip. Apa yang sebenarnya bakal berubah secara signifikan di masyarakat kita sih? Sebenarnya dalam jangka pendeknya tentu akan mempengaruhi konsumsi. Kalau kita mengarungi market tuh ada 3. Yang pertama metode, yang kedua udah pasti uangnya, ya kan? Yang ketiga itu adalah saya beli, kelihatan sahamnya hijau lagi bergerak naik gitu ya. Tapi giliran saya udah pencet beli, turun terus. Kenapa tuh? Hai, balik lagi di Real Money Talks. Hari ini kita kedatangan Olivia Louis. Halo Kak Olive, wah sudah lama kita tidak bersua, tapi setiap bahas soal keuangan, Olive ini go to girl, bukan go to guy. Ya. Lagi sibuk apa? sibuk yang pasti bikin konten, mengedukasi ibu-ibu milenial terutama dan orang tua milenial ya. Terus juga karena punya komunitas saham, jadi juga maintain komunitas saham masih. Oke. Apa sih problem mama-mama ini? Problemnya? Tentang keuangan. Problemnya adalah even masih banyak dari mereka yang nggak tahu mau investasi apa. Aku kan orangnya suka baca komen ya, bukan hanya komen di postingan aku, tapi komen di postingan orang lain gitu. Even itu di TikTok ada yang upload gitu, misalnya investasi emas. Banyak yang nggak tahu loh, beli emasnya tuh di mana, cara milihnya gimana. Aneh ya. Yes, tapi sebenarnya itu bagus ya, karena berarti udah makin banyak orang yang curious, aware untuk mau gitu. Oh, bahwa sebenarnya investasi itu tidak semenakutkan itu. Iya, benar. Apalagi zaman sekarang informasi semakin terbuka, orang bisa belajar dari mana aja. Nah, hari ini tuh topiknya kita mengenai gaji gede tapi burnout. Kok bisa ya? Nah, jadi kita ini kan ada yang entrepreneur 3% orang, tapi mungkin most of people kerja dapat gaji bulanan. Ya. Masalahnya seringkali pilihannya antara pindah kerja atau stay di situ adalah gaji dan mental health issue. Bahkan kita nggak ngomongin Gen Z nih, kita ngomongin mau milenial, mau boomer sekalipun. Kadang-kadang, wah ini kok harga yang harus dibayar bukan cuman jam 8 sampai jam 5 sore nih. Ada beban mental yang terlalu mahal. Menurut seorang Olivia, paling mahal atau batasan maksimal apa yang udah harus jadi warning? Gua nggak lanjutin nih. Walaupun gaji gede. Iya, gua nggak lanjutin nih. Mau gajinya gede, gua nggak lanjutin nih. Ini kita nggak ngomongin sampai, ada sexual abuse, enggak. Tapi ini mungkin lebih ngomongin sesuatu yang sebagai working mom mungkin. Oke, kalau menurutku batasannya adalah purpose dalam hidup itu sendiri sih. Karena tiap orang kan purpose-nya beda-beda ya. Memang ada orang yang suka hustle culture, tapi ada yang ngerasa itu bukan impian gue gitu. Ketika sudah menemukan hal itu and then mau rest dan beralih misalnya untuk pindah ke pinggiran kota, punya hidup yang lebih tenang slow living, walaupun gak harus bekerja di SCBD, which is itu. Jadi kalau menurut aku batasannya itu bukan ditentukan kayak karena gue udah mencapai duit sekian, atau karena gue udah mencapai kekayaan sekian, atau karena gue udah gak kuat lagi nih sama lingkungan yang toksik, tapi lebih kepada purpose dalam diri sih. Aku suka tanya orang gini, kalau kita ngerasa lingkungan kita toksik, dan dimanapun kan akan toksik, terus harus ngapain di lingkungan yang toksik? Apakah menghindari mereka, tetap bergaul seperlunya? Tapi kalau Olive ngalamin itu, apa yang Olive lakuin? Oke. Kalau aku tuh selalu ngajarin member-member komunitasku atau di sosial mediaku, yang paling pertama adalah ketika kamu melakukan sesuatu, cari dulu why-nya. Why itu kan bisa datang dari 2 hal ya. Yang pertama datangnya dari rasa sakit, yang kedua dari reward. Reward apa yang mau kamu capai. Orang ada yang sukanya, karena aku melakukan hal ini karena
dulu aku pernah begini, jadi aku nggak mau lagi kehidupan keturunanku menjadi demikian, so aku harus fight misalnya, walaupun lingkungan itu toxic gitu, atau karena gue mau punya kehidupan yang lebih baik lagi, misalnya mau punya uang sekian dan jalannya untuk mencapai ke hal tersebut mungkin di pekerjaan ini gitu kan. So kalau udah ketemu misalnya why-nya, at the end mau lingkungannya setoksik apapun pasti kamu harus berjuang kan. Bener. Untuk bisa dapetin tujuan itu gitu. Oke. Kalau dari pengalaman kerja ya di corporate, apa plus minusnya bekerja di korporasi? Oh, nih menarik pertanyaannya karena aku tidak pernah bekerja corporate sebelumnya. Bekerja corporate pertama kali itu di sebuah media 2 tahun setengah, which is sebenarnya tidak bekerja dari 9 sampai 9 to jam 5 5. sore juga, tapi maksudnya aku menemukan perbedaannya gitu dibanding aku kerja sendiri sama di corporate. Sebenarnya kalau di corporate aku banyak belajar gitu, cara berorganisasi gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan aku juga pada saat itu walaupun aku kerjanya tidak setiap hari ya lumayan agak stres juga sih. Why? Target Ini bukan ya. tentang brandnya ya. Betul. Ini bukan tentang di mana kerjanya, Target. tapi budaya. Target. Oh, ternyata Apalagi target. mungkin aku nggak punya pengalaman itu ya. Which is aku dulu kan kerja tapi di dunia entertainment. Di dunia entertainment itu kan sebenarnya ya ada sih stresnya juga, tapi paling nggak kalau syutingnya FTV juga ya paling sebentar ketemu sama orang-orang ini kan 5 hari. Tapi kalau misalkan bekerja di corporate, bayangin gak sih seminggu 5 hari harus 9 to 5 lembur lagi. ketemu orang yang sama, Betul. apalagi mereka yang lembur gitu kan. Gitu. Target, pressure, Pressure ya. dan mungkin kita semua pengen lah capai target. Kita pengen mencapai target yang kita mau. Tapi efek samping dari ingin mencapai target yang dialami apa? Efek sampingnya sih pada saat itu jujur ya, karena aku bisa bilang mental aku juga tidak sekuat itu pada saat itu, makanya akhirnya aku memilih resign gitu. Tapi dari aku ngobrol sama teman-teman di sana yang mereka sudah bekerja bertahun-tahun gitu ya, mereka pun beberapa orang, tidak semua, mereka bilang kalau misalkan mereka tidak punya tanggung jawab misalnya finansial Kalau nggak ada terhadap pilihan, keluarga juga sebenarnya mereka pengennya ya resign mundur gitu. Tapi apa daya, masalahnya kan privilege itu nggak datang ke semua orang kan. Bisa resign karena suamiku berpenghasilan gitu kan, tidak semua orang ada di kondisi tersebut gitu. Tapi aku super salut sama working mom terutama ya, yang sebenarnya pulang dia juga harus ngurus anaknya, dan walaupun dia tidak di rumah, otaknya masih ngurus anaknya. Dan kadang-kadang dia punya guilty yang tidak terbayarkan saat di kantor dia mikirin anak, saat di rumah dia mikirin kantor. Tapi dia harus ngelakuin karena ada kebutuhan finansial. Masalahnya adalah ini lucu. Gaji 3,5 cukup. Mepet. Gaji 5 juta kurang. Gaji 10 juta sangat kurang. Kurang. Gaji 20 juta utang malah jadi banyak. Kok bisa begitu? Gimana? Maksudnya kadang-kadang yang bikin kita susah itu bukan keadaan tapi diri kita sendiri. Bener. Pernah gak Kenapa ngeliat tuh? Kenapa tuh? konteks begitu? Banyak. Yang bikin kita susah sebenarnya kan pilihan hidup kita sendiri kan, keputusan kita dalam hidup gitu. Karena mau nggak mau banyak yang ngomong kayak kalau income-nya naik, lifestyle-nya jangan ikutan naik gitu kan. Tapi suka nggak suka, Gimana caranya? Iya. Mau nggak mau itu pasti akan ada yang naik. Betul. Gitu. Tapi permasalahannya adalah kebanyakan orang seperti yang sebelumnya kita juga sempat obrolin kan Coach Tom, maunya di semua segmen tuh naik gitu, di semua hal tuh naik gitu kan secara bersamaan. That's why cicilannya jadi banyak gitu. Padahal kan harusnya kalau misalkan kita ngomongin katakanlah pakai caranya Ramit Sethi deh yang dipakai juga sama Raditya Dika. Dia kan punya konsep namanya money dial gitu. Kita boleh nggak sih nikmatin penghasilan kita? Ya boleh aja gitu kan. Tapi harus pilih mana benar-benar yang bisa memberikan rasa fulfill gitu ke dalam diri kita sehingga kualitas hidup kita naik. Jadi kita bisa lebih produktif istilahnya kayak gitu kan. Tapi kan nggak semua aspek bisa demikian gitu. Jadi harus pilih benar-benar. Katakan contoh kalau kayak Raditya Dika dia bilang jam tangan. Kalau Money dial tuh apa tadi? Money dial tuh jadi punya sebagian kecil uang yang disisihkan untuk pengeluaran ingin atau
ya keinginan yang bisa mendukung mental kita Mental. supaya kita bisa jadi lebih produktif Oke. kayak gitu. Itu sebenarnya kan konsep dari Ramit Sethi tapi dipakai juga sama Raditya Dika. Atau contoh misalnya kan kayak suamiku dia sukanya kartu Pokemon gitu. As long lu kewajiban rumah tangganya Tidak sudah mengganggu, tercukupi, ya aku dukung-dukung aja, bener nggak sih Iya, gitu iya. kan? Atau misalnya kayak aku sekarang aku lagi sukanya tuh olahraga, jadi anak-anak lagi aku encourage olahraga, terus aku juga olahraga, pokoknya berkegiatan di luar gitu. Nah kebanyakan orang adalah ketika gajinya naik, semuanya mau ikutan naik, mobilnya upgrade Naik. dari yang Toyota ke Eropa, which is itu secara pajak aja udah berbeda gitu Betul. kan. KPR rumah maunya dari misalnya dari sewa langsung maunya yang gede, Iya. ya makanya ujungnya stres sendiri kan. Ibaratnya udah kayak tikus, bukan tikus deh, hamster ya Hamster. di dalam lingkaran gitu kan, rat race namanya. Jadi akhirnya kenaikan gaji tidak menyelesaikan masalah juga, malah menimbulkan masalah baru. Jadi ada tipsnya nggak sih untuk misalnya contoh untuk ibu-ibu working mom, cara mereka walaupun mereka sibuk dengan kerjaan dan juga rumah tangga tetap bisa mengelola uang, mengatur uang yang terbatas. Ada trik-triknya nggak? Oke, ini kalau kita ngomongin terbatas tuh relatif ya buat tiap orang. Iya, Kalau iya, menurutku iya. loh Oke, ya, oke, oke. Setuju, terbatas setuju. tuh relatif. Kalau Iya. kamu gajinya 50 juta terus kamu gaya hidupnya juga 50 juta itu jadi terbatas juga Terbatas loh. banget. Ya kan? Relatif. Jadi kalau aku walaupun aku kerjanya di rumah tetap makan waktu nggak? Makan waktu bikin konten kan nggak gampang ya kok ya. Betul. Gitu kan. Jadi ya tetap makan waktu juga. And then ketika kita punya penghasilan, gimana cara kita mengelolanya gitu Betul. kan? Yang pasti yang pertama adalah kita harus punya mindset dulu bahwa nggak mungkin selamanya kita itu hidup dari active income. Karena kan manusia pasti ada di titik dimana ya capek lah kalau cari active Ngejar income terus terus, gitu ya. kan, active income terus. Jadi ketika nanti kita sudah tua, which is kita tetap harus punya income kan, karena kan tetap harus bayar asuransi, tetap harus bayar dokter, bayar pengeluaran dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau kita udah nggak kerja, dari mana pendapatan kita? Dan jangan bebanin ke anak. Yes, jangan bebanin ke anak gitu kan, karena ya kita nggak tahu juga hidup anak kita nanti secara ekonomi baik atau Bagaimana, tidak ya. gitu kan. Nah dari mindset itu berarti kita tahu bahwa kita harus punya sumber pendapatan nih nanti pas kita udah tua. Nah sumber pendapatannya udah pasti dari passive income. Passive income kan bisa didapat dari manapun ya, dari obligasi pemerintah, kontrakan, apapun itulah yang kalian pahamin gitu kan. Nah so dari pendapatan yang terbatas ini, which is kalau semua kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka yang dipikirin adalah gimana nanti hidup di masa yang akan datang. Karena bisa jadi kita umurnya panjang. Betul. Umur terlalu pendek juga bisa jadi resiko untuk keturunan, tapi terlalu panjang juga resiko untuk kitanya sendiri. Betul. Kayak gitu kan, gitu. Jadi habis kebutuhan pokok adalah pikirin dulu tentang masa pensiun nanti. Nah, kalau ngerasa ngepas banget, terbatas banget, coba di breakdown lagi anggaran keuangannya. Kira-kira beneran gak sih sengepas itu, seterbatas itu? Jangan Iya. lupa di video kita yang sebelumnya juga, masa sih nyisin 5.000 sehari aja gak bisa? Benar. Uang parkir gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau bongkar anggaran keuangan, kemungkinan besar ada aja sih yang bisa di-adjust ya. Karena kan kalau kita ngomongin problem cash flow problem itu cuma ada dua. Yang pertama pendapatannya kurang, ya kan? Ya pendapatan kurang tuh misalnya gajinya UMR dipakai hidup 4 orang itu udah pasti kurang. Lu mau apain juga udah pasti kurang karena UMR itu kan dihitungnya angka kebutuhan hidup layak satu orang. Gitu kan. Yang kedua, cash flow problem adalah karena pengeluarannya yang terlalu banyak. Kalau pengeluaran terlalu banyak ini kan bisa macam-macam ya. Jangan-jangan pengeluaran ingin atau non esensialnya nih yang kebanyakan. Dari anggaran keuangan bisa dilihat kira-kira pengeluaran ingin mana yang bisa dikurangin supaya bisa fokus untuk membangun jembatan agar bisa hidup mandiri di masa pensiun nanti. Kalau yang pertama cash flow problemnya adalah pendapatan yang kurang, which is misalnya dari satu keluarga cuma satu orang yang menghasilkan pendapatan, ya harus putar otak, either punya side job atau ya double income. Betul. Gitu. Betul. Nah, banyak sekarang nih anak-anak muda lagi rame-rame mendapatkan encouragement
untuk multi-bagger saham. What do you think? Which is kalau terjadi nggak salah. Tapi kenyataannya kan lagi rame Ya, sekarang. maksudnya kalau terjadi Iya. multi-baggernya Iya, tidak salah. Aku tuh beberapa waktu lalu sempat lihat konten, kayak konten dari luar, cuma aku lupa siapa yang bikin kontennya. Dia bilang semakin banyak orang yang flexing, itu akhirnya bikin masyarakat pada umumnya punya mimpi yang nggak rasional. Nggak rasional. Ya, karena ngelihat satu outlier ini kan gitu. Which is orang-orang ini, oke mungkin ada yang beneran jago banget ya, tapi ada juga kan yang karena faktor momentum. Misalnya dia mulai karena 2020, Iya. ya kan? Atau pas misalnya BTC-nya harganya di bawah banget, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi apakah untuk misalnya mendapatkan ketenangan hidup kita bisa capai dari saya trading saham atau Trading trading kripto? Iya, beberapa orang bisa, tapi in average people menurutku enggak. Yang ada itu bikin tambah stres. Contohnya kayak sekarang pasar kripto turun. Berapa banyak orang yang ngalamin stres, even salah satunya adalah Kunto Aji kan, Iya. yang kita lihat gitu. Jadi udah pasti kan orang tuh menampilkan di sosial media, termasuk aku loh, Iya. Yang baik-baik definisi terbaiknya dia, aja. Iya, bener iya. nggak? Betul. Gitu. Setuju. Oke, tapi kan Olive banyak ketemu dengan ya membaca, kemudian investasi, ketemu dengan teman-teman yang bermain di stock market. Kalau misalnya saham bisa dijadikan income, itu actually memungkinkan nggak sih? Menurutku memungkinkan asal di-maintain ekspektasinya ya. Jadi bukan artinya dalam 1 tahun kamu bisa merubah 5 juta jadi sekian puluh miliar. Ada nggak orang yang bisa kayak gitu? Ada, memang ada. Tapi 1 banding berapa sih Pak? Ya. Jangan sampai gara-gara 7 miliar lah. Iya, ya kan? Jangan sampai maksudnya gara-gara kayak gitu bikin kita jadi nggak rasional. Akhirnya meresikokan hidup kita. Benar. Meresikokan hidup kita. Yang paling berbahaya itu adalah ketika seseorang nggak bisa bertanggung jawab sama diri dia sendiri. Betul. Meresikokan seluruh hidupnya itu bentuk dari tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Setuju. Oke, kalau misalnya mau menggunakan, misalnya saya punya tabungan, kan banyak nanya, kok saya punya tabungan 10 juta, gimana caranya supaya bisa jadi 100 juta dari saham, atau 100 juta mau jadi 1 miliar. Path-nya itu gimana sih? Roadmap-nya supaya orang itu sampai bisa stabil, bisa mendapatkan income dari misalnya pasar modal, investasi saham. Oke. Yang pertama kita maintain ekspektasi dulu ya. Yes. Kalau aku tuh karena aku dari awal belajarnya dari sertifikasi ke sertifikasi gitu ya, pelatihan yang formal, pasti kan selalu diajarinnya adalah ada benchmark. Kalau Yeah. kita mau ngincar sebuah return itu pasti ada benchmarknya. Yeah. Nggak bisa setahun maunya 100%, nggak bisa, hitungannya bisa. dari mana gitu kan. Nah, benchmark itu kan contohnya kalau kita ngomongin risk free rate, itu kan adalah obligasi pemerintah atau deposito. Yeah. Which is kalau kita terjun ke instrumen yang imbal hasil yang agresif, high risk high return, katakanlah berarti 2 kali dari benchmarknya risk free rate. Misalnya risk free rate 5% 5%. imbal hasil. Kalau kita harapin imbal hasil dari instrumen investasi yang high risk itu 10%, masih masuk akal. Masih masuk akal. Ya, karena kalau di bawah itu, ya lu ngapain di Ngapain, saham? bener. Taruh aja di obligasi Ngapain pemerintah, stres, iya betul. kan? Karena draining pasti gitu kan. Which is, makanya aku juga selalu bilang, kalau kamu terjun di saham kamu nggak bisa beat the market, nggak usah terjun di saham. Nggak usah, berarti bukan jodohnya. Mendingan Gitu. udah nabung aja. Itu kan namanya benchmark Benar. ya. Nah, sampai sekarang pun aku selalu kasih target di portofolioku 15%. Wah, gitu. ya Which is, 15% itu walaupun sudah lebih tinggi 50% dari yang lebih tinggi 3 kali daripada yang ya, daripada normal. Betul. Nah, setelah itu adalah, nah kenapa aku targetin 15% walaupun misalnya portofolioku setahun ini berapa kali lipat Iya. dari itu. Karena kita nggak pernah tahu market, apalagi kalau kita ngomongin risk asset gitu ya, itu sangat dinamis gitu. Apapun tuh bisa terjadi dengan cepat gitu ya. Trump ngomong ini, market bisa Berubah. seperti apa? Ada MSCI ngeluarin berita apa, market bisa menjadi Bereaksi. apa? Bereaksinya tuh sangat cepat. Apalagi zaman sekarang aku lihat banyak orang yang mau terjun di risk asset tapi mereka weekend. Terus
time frame tradingnya juga lebih pendek gitu. Jadi sangat cepat keluar masuknya kayak gitu. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut makanya aku bikin target investasinya tuh lebih kecil, 15% supaya kita nggak stres juga. Jadi aku nggak pernah tuh targetin, sebulan harus 3%. Karena biasanya yang kayak gitu, itu ya kecuali orang yang udah pro banget ya, justru akan lebih meresikokan sesuatu di luar kemampuannya dia. Lebih nekat Iya, itu dulu yang paling penting. Masalah metode tuh urusan belakangan. Dulu aku pernah baca buku ya, judulnya kalau nggak salah Welcome into My Trading Room. Dia tuh bilang kalau kita mengarungi market tuh ada 3. Yang pertama metode, yang kedua udah pasti uangnya, ya kan? Yang ketiga itu adalah mindsetnya. Yang paling penting di antara semuanya tuh mindsetnya dulu. Kalau metode itu kan bisa dipelajarin, tapi mindset itu susah loh, karena apalagi di dalam otak kita tuh kan ada amigdala ya. Amigdala itu di mana manusia tuh pasti merespon. Misalnya ada ular di depan, kita pasti langsung takut gitu. Nah di market juga demikian gitu. Makanya kalau yang belajar NLP kan diajarin supaya bisa hijack amigdala, misalnya tahan napas 10 detik sebelum bereaksi kayak gitu. Ya sekarang gimana kita bisa kontrol our amigdala kalau kita aja tuh sering terpapar sama sosial media, banyak noise kan. Yang satu ngomong cut loss, yang satu ngomongnya hold. Benar. Oke, ini karena ngomongin cut loss, ada pertanyaan menarik. Kenapa kalau saya beli kelihatan sahamnya hijau lagi bergerak naik gitu ya, tapi giliran saya udah pencet beli turun terus? Kenapa tuh? Apakah ada setannya di situ gitu ya? Terus yang kedua adalah, terus kalau udah turun, apakah saya harus cut loss atau saya harus tahan? Kalau tahan berapa lama? Itu pertanyaan yang paling banyak dialami oleh banyak orang. Ya, jadi karena aku juga mengelola komunitas saham dan maksudnya banyak followerku juga yang terjun ke pasar saham, memang aku lihat kecenderungan orang itu baru berani beli ketika harganya hijau naik. Benar. Nah, apakah itu salah? Belum tentu juga. Karena tergantung sebenarnya strategi masuk ke marketnya itu apa gitu kan. Kalau kita ngomongin technical analysis misalnya, ada kan aliran yang buy on breakout. Tapi untuk menganalisa apakah ini breakoutnya beneran valid atau tidak, itu kan butuh analisa yang lebih dalam. Dan tentu tidak mudah untuk para trader pemula gitu untuk mengidentifikasi apakah tren ini masih berlanjut atau tidak. Jadi yang mereka tahu adalah secara psikologis kalau harganya hijau ya berarti itu bagus. Akan naik terus. Iya, akan naik terus. At the end sebenarnya resikonya jadi lebih besar kalau kamu nggak paham misalnya market structure. Abis dibeli ya jadinya turun karena masuknya di akhir-akhir gitu. Market structure itu apa sih? Market structure tuh misalnya apakah chartnya ini lagi uptrend atau downtrend gitu. Kalaupun uptrend, apakah uptrendnya ini sebentar lagi akan selesai atau tidak, seperti itu. Dan itu bisa dibacanya dari mana? Pakai technical analysis. Technical analysis. Oke, jadi belajar metode technical analysis. Iya. Ada lagi ilmu lain tuh? Di Indonesia sayangnya banyak saham-saham yang bisa digambar. Maksudnya digambar tuh gimana? Ya teknikalnya bisa digambar. Bisa Jadi diprediksi. tidak real. Bisa digambar. Jadi tidak Jadi real. dibikin kayak breakout palsu kayak gitu. Kayak gambar. ya. Jadi contoh kan kalau kita ngomongin technical analysis misalnya ada yang aliran buy on breakout, buy on weakness. Misalnya kalau buy on weakness misalnya belinya di support, tapi chartnya tuh digambar seakan-akan dia jebol support. Orang-orang kan cut loss dong. Padahal habis itu nanti naiknya lebih kenceng lagi. Itulah kenapa kemarin di episode sebelum-sebelumnya kita pernah bahas ya Coach, disarankan kalau tidak pinter-pinter banget dan tidak ini jangan beli yang berisiko goreng-gorengan. Udah ambil yang top 50 aja deh. Kalau masih pemula mending ambil situ aja. Dan bahkan untuk kesehatan mental jangka panjang pun lebih masuk akal. Iya. Jadi misalnya nih ada orang membeli saham yang masuk ke top 10, valuasi top 10, dipegang pilihan ya, satu jual beli dalam jangka waktu yang pendek, swing trading, atau lebih baik saya pilih 1, 2, 3 saham yang masuk ke dalam top 10 terus ditabung sahamnya. Mana yang lebih baik? It depends sama orangnya. Jadi kalau menurut aku itu harus di backtest. Untuk konteks, Backtest ini untuk sendiri. konteksnya adalah orang-orang yang selama ini sibuknya kerja 9 to 5. Ya, sama dengan orang-orang ini nih sudah burnout.
Saya harus mikirin nih Dapat gimana caranya. uangnya dapetnya dari oke. gaji. Nah, kalau dipersempit kayak gitu kan lebih kebaca Ya, ya, kan ya. golongan orangnya. Karena kalau kita ngomongin in general, Ini orang itu pasti- gaji katakan 10 juta. 10 juta. Oke, gaji 10 juta. Dia nabung sejuta Saya sebulan lah. susah buat mantengin market jam 9 atau sebelum jam 9 terus harus itu stres keganggu semua tuh ya Iya. kerjaan dan nggak bisa tuh keluar masuk market dengan cara yang ya harus baca segala macam. Nah, itu satu. Apakah visible untuk orang yang punya budget 10 juta atau punya uang gaji 10 juta bisa menyisihkan 1 juta, pilihannya yang better yang mana? Oke, kalau untuk yang kayak gitu visible kok. Beli aja Kompas 100. Maksudnya Kompas ini 100. screeningnya ya Screening ya. dari awal ya. Kompas 100 karena biasanya saham-saham yang masuk Kompas 100 itu kan berarti yang sudah dikurasi. Bukan berarti pasti sahamnya bagus, Iya. tapi minimal secara perusahaan dia pasti sudah lebih established dan lain-lain lah gitu kan. Lebih liquid Lebih juga liquid. gitu kan. Cari yang ada di Kompas 100 tapi belinya saat market koreksi. Saat koreksi artinya saat sedang Saat sahamnya turun. sedang turun. Oke, turun itu seberapa dalam? Turun itu seberapa dalam? Iya. Nah, ini balik lagi ya, tergantung sebenarnya dari bisnisnya itu sendiri. Kalau dilihat bisnisnya kurang bagus, bisa tunggu misalnya turun 50% dari harga tertinggi. Jadi kesabaran tuh penting ya. Kan sebenarnya kalau di dunia investasi kan menunggu itu juga bagian dari strategi. Menunggu adalah bagian dari Bagian dari Wah, strategi. Keren. Iya. Ini contoh aja ya. Katakan kita ngomonginnya misalnya Unilever. Kalau kita belinya di valuasi yang terlalu mahal, katakanlah di 2018, 2017 saat itu price earning ratio-nya tuh 40 kali. Iya. Ya kan Ko Adit sama Coach Tom juga kan orang yang paham bisnis gitu kan. Ketika kita lihat bisnis itu pendapatannya turun ya udah pasti valuasi adjusted dong Betul. gitu kan. Harga pasti turun kan, drop. Tapi lihat Unilever sekarang sudah mulai mengalami kenaikan. Benar. Walaupun fundamentalnya belum misalnya berbalik seperti era sebelum tahun 2020. Kenapa? Karena harga sahamnya udah murah banget Murah banget. gitu. Bener-bener udah murah banget gitu. Which is ya institusi juga pada berani beli. Walaupun kita tidak mengharapkan harga sahamnya balik ke titik tertinggi pada saat itu ya, tapi I think 10-20% aja masih bisa dapat di situ. Itu satu. Yang kedua adalah ketika harganya turun bagi dividen. Belinya pas harganya turun, tapi perusahaannya kita tahu 10 tahun terakhir misalnya bagi dividen. Karena apa? Ketika kita belinya saat turun, kita beli walaupun harga sahamnya nggak kemana-mana, tapi kan dapat uang tunggu dari dividen. Menarik. Lumayan. Jadi yang aku lihat ya, kebanyakan orang itu pengen sekarang juga instan, cepet. Nah sekarang kita coba hitung kasar aja coach. Kalau misalnya untuk hitungannya seorang Olivia ya, jadi ini nggak peduli ilmu apapun, pokoknya ini kamu sendiri. Kalau kamu punya penghasilan 10 juta, dalam konteks ini pengeluaran kamu ya disesuaikan lah sama penghasilan itu, suami juga bekerja dan lain sebagainya. Berapa persen yang akan kamu sisihkan untuk kamu taruh untuk jadi investasi? Konteksnya adalah aku menyumbang untuk rumah tangga juga atau tidak? Iya juga, karena dua-duanya sama-sama bekerja dan ya gimana pun tetap menyumbang. Oh, oke. Jadi joint income ya Joint income. ceritanya. Joint income. Minimum 20%. Aku akan paksain gimana caranya? 20% dari punya kamu atau dari joint income? Dari joint Joint. income. Oke, berarti dari kita sendiri 10%, dari dia 10% gitu ya. Misalnya kalau gitu katakanlah tadi 10 juta. Seenggaknya berarti kalau kita 10 juta, anggaplah yang kita sisihin 1 juta dari tempat kita ya. Untuk seorang Olive akan dengan cara apa menggunakannya? Apakah 1 juta itu ditunggu sampai tadi market koreksi terus beli, atau udahlah dollar cost averaging aja, masukin aja terus, pokoknya setiap bulan nyicil aja sih saham ini, mau dia turun mau dia naik. Tutup mata. Ya, Pokoknya atau seperti pokoknya apa? setiap bulan sama. Menarik. Dulu aku sering mengajarkan untuk dollar cost averaging gitu ya. Misalnya di saham BBCA. At the end makin ke sini after tahun 2022 sebenarnya terjadi perubahan. Nah, tadi itu aku bilang market itu kan dynamic ya. Ya. After tahun 2022 tuh terjadi perubahan. Terjadi perubahannya tuh gimana? Karena waktu itu kan suku bunga naik tinggi banget ya tahun 2022. Likuiditas tuh jadi kering gitu. Likuiditas jadi kering, which is asing yang masuk ke sini juga berkurang, malahan outflow terus gitu kan karena likuiditas itu tadi. And then
kita ngelihat BCA pun meski pendapatannya bertumbuh, labanya bertumbuh, harganya belum bisa cetak all time high sampai sekarang bener. gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini, masa kita diem aja? Ya kan? Terus mau nunggu sampai kapan gitu? Berarti kan harus tetap ada evaluasi. So, apakah dollar cost averaging masih relevan? Itu pertanyaannya kan. Menurutku after tahun 2022 udah enggak. Sudah enggak. Karena aku lihat terutama di saham blue chips, asing itu benar-benar punya peranan penting di dalam saham blue chip gitu. Karena ya mereka kan yang punya likuiditas gedenya kan. betul. Kalau kita ngomongin blue chip, market cap-nya gede, yang bisa gerakin harga ya udah pasti yang punya modalnya gede gitu. Ditambah lagi BPJS Ketenagakerjaan yang harusnya mereka kan kelola uang besar kan, nggak mau masuk pasar saham Indonesia, mau tapi kecil banget porsinya gitu, masih di bawah 5% kalau nggak salah, beda banget sama sebelum tahun 2020. Ya wajar sih, karena kan resikonya tinggi, mungkin takut juga kejadian kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan, kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya lah, takut rugi apa segala macam. Jadi udah mah asingnya outflow, di dalamnya juga dana institusi yang gede-gede seperti dana pensiun yang nggak mau masuk gitu kan di pasar saham. Terus kita nggak mau evaluasi, udah pasti portofolionya jadinya nggak kemana-mana gitu. Terus ngelihat orang lain cuan dari saham-saham konglo gitu kan. So yang aku lakukan kalau aku punya 1 juta adalah aku udah nggak akan mau dollar cost averaging. Aku better beli saat koreksi. Benar-benar. Nanti ditungguin aja, bisa jadi belinya 6 bulan lagi. Iya. Gak apa-apa, ditabungnya di luar tabung di luar. Iya, tuh bisa taruh di reksadana pasar uang dulu. Reksadana pasar uang kan bisa ngasih misalnya 5% per tahun gitu, sambil nunggu gitu kan. Sekarang juga banyak aplikasi yang bisa langsung shifting gitu dari reksadana pasar uang ke saham gitu, lebih fleksibel kayak gitu. Oh bisa ya, jadi dari reksadana pasar uang Ada dicairkan beberapa dulu atau bisa langsung di convert. Ada beberapa aplikasi yang sekarang tuh karena mereka satu grup gitu antara sekuritas dan juga Upward, jadi gampang tuh. Oke, misalnya Ajaib sama Ajaib atau apa sama apa. Iya. Jangan disebut dulu kok. Ini bukan. Kan dia kagak Iya. placement. Iya. Nanti kalau tolong placement maksudnya untuk Kalau mau disebut harus placement di sini. Iya. Gitu. mau disebut silahkan placement ya. Oke, cocok kalau kita host tuh bertiga. Cocok. Kothab itu emang harus Nanti bertiga. tambah satu. Iya, narsumnya Tamunya satu. Iya, boleh Boleh dong. kalau dia mau, boleh loh coach. Dan nanti gue mesti bangun. Sebenarnya tadi aku mau ngomong sama coach boleh dong kalau mau ajak-ajak jadi host. Iya. Coach Tom, menurutku real money talk Beneran nih? bertiga, iya benar. Seriusan? Iya. Mau Let's nggak? do it. Iya, Let's soalnya do it. warnanya tuh perempuan tuh bisa kasih warna beda banget loh, Coach. Benar. Dan Dan kita banget ngomong, kita tinggal iya. santai banget kita. Santai banget. Enggak, terus bahasannya tuh bisa luas. Wanita bisa, Betul. working mom bisa, Iya, pebisnis. saham bisa, Iya. bisnis bisa. Lengkap. Cocok. Serius, cocok. Bener. Tinggal tunggu undangan aja deh. Tinggal Coach. tunggu. Tinggal tunggu diajak. Tinggal tuh. Kita salaman udah langsung, salaman. diajak ini. Udah dijahit. Welcome to Real Money Talk. Kita dapat host baru, Coach. Cuan tanpa batas. Ya, pokoknya nextnya nggak boleh kalau nggak ada wajah dia udah. Kita bertiga terus, Coach. Benar. Dan nanti intip-intip banyak hal yang behind the scene tuh ternyata bisa terbuka kalau ada Olive ya. Itu kayaknya ada segmen-segmen khusus di akhir tuh Iya, ya. khusus. Nah, kenapa aku tadi tanya yang itu 1 juta? Karena gini, aku cuman mau kasih, kan tadi kita dari awal ngomongin ini konteksnya adalah orang yang dapat gaji bulanan. Masalah dia burn out. To be honest, seringkali burn out dan segala macam karena memang uangnya nggak worth it untuk diperjuangkan. Nah, itulah kenapa nggak bisa hanya mengandalkan minta harap naik gaji dan segala macam. Ya itu pasti terbatas. Betul. Itulah kenapa kita harus make our own fortune. Harus cari tambahan sendiri. Benar. Dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana dan standar di berbagai negara maju, semua warganya juga begitu. Benar. Itu apa? Investasi. Mau apapun bentuknya kan? Obligasi, deposito, apapun. Nah, itulah kenapa tadi pakai teknik sederhana, disisihin aja. At least kalau join income 20%. Ini caranya Olive nih. Ya. Nah, misalnya kita udah lakuin itu, at least misalnya bersama-sama secara ini 5 tahun nih misalnya. Kita kali nih 5 tahun. Kali 12 bulan, per bulan kita cicil 1 juta, kita punya 60 juta. Ya. Kita punya 60 juta aja, 60 juta. Nah, 60 juta ini tambahin nama THR, cicil, oke, total kita punya 100, kita tabung selama 5 tahun. Ya itu yang kita pernah hitung, 100 juta itu, kalau misalnya kita kaliin
15% targetnya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Karena gimana nggak burn out kalau ekspektasinya Bener. saya pengen double, saya pengen triple. Ini bukan tentang kita harus bermimpi, kita harus punya mimpi yang tinggi, tapi lebih ke ini in the real world, orang yang bisa mencapai multi-bagger itu dari 7 miliar orang di dunia mungkin hanya 12. Iya. Dan kita gimana ya? Kita bukan mau mengajarkan orang pesimis. Jauh banget sih lu. Bukan. Nah. 12. Iya. Karena kan dari uang 5 juta jadi 100 miliar, berapa orang bisa mencapai? Nah, Iya. jadi kalau misalnya kita ngelakuin itu konsisten, let's say kita nabung itu 100 juta itu udah selama 5 tahun kita nabung, kumpulin duit berdua suami istri, kumpulin 100 juta aja. Cuman kumpulin sejuta sebulan sama THR kita sisihin, bonus kita sisihin. Terus kita nabung, kita ekspektasi 15% aja. Tanam ke saham-sahamnya tadi Kompas 100, beli saat koreksi. Yang Kata- bagi dividen. Bagi-bagi Exactly. dividen, ya. Katakanlah kita nunggu, kan ini konteksnya untuk mempersiapkan hidup di masa tua. Betul. 20 tahun aja. 20 tahun kita standbyin duit kita udah 1,6 M. Itu 20 tahun hanya punya 100 juta. Masa setelah 5 tahun ngumpulin 100 juta kita nggak nabung lagi? Iya. Masa abis itu nggak nabung lagi? Betul. Dengan begini aja, berapa banyak permasalahan di masa pensiun warga Indonesia itu selesai, Coach. Bener. Bener. Nah, tapi ini ya, kan kalau Adi tadi tuh sebenarnya kan bener banget ya konsepnya. Suka ada aja nanti yang counter tuh kayak gini. Ya, tapi kan 1,6 M 20 tahun lagi duitnya dari sekian. Kalau aku biasanya Iya. suka jawabnya kayak gini di sosial media. Ya nggak apa-apa sih, sekalipun kelawan inflasi daripada nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bener. Itu kan dia udah tahu aja Bener. netizen bakal ngomong apa. Itu Bener. bener juga, saya baru Bener kepikir banget. ya juga. Daripada Mereka nggak akan ada sama bilang begitu sekali. ya. Bener. Daripada- Daripada lu nggak ada. Iya. Iya, itu satu daripada lu nggak ada, atau daripada lu meresikokan hidup lu, ujung-ujungnya lu cut loss juga, nggak cuan nggak juga. cuan juga. Dan Akhirnya, faktanya sekarang orang nggak ngumpulin 100 juta juga. Uangnya sekarang dipakai buat healing hari ini. Iya. Kan yang kita pengen tarik bukan orang yang sudah invest tapi kita ganti tekniknya, tapi lebih ke orang yang berapa banyak sih investor Indonesia? Aku lupa datanya, tapi seingat aku terakhir cuma 18 juta Iya, orang. iya, iya, betul, betul, betul. Maksudnya pasar kripto udah nembus 20-30 juta pemain. Ya. Indonesia dengan penduduk 260-270 juta hanya 18 juta orang yang ngerti saham, dan itu pun yang ibarat kita punya akunnya gitu ya. Iya. Yang mungkin hanya pernah invest sekali, rungkat hilang. yang aktif berapa juta orang doang Benar. sih? Hanya sekian persen. Sebetulnya kalau misalnya makin banyak orang yang investasi saham, makin liquid, makin banyak retail, sebetulnya makin bagus ya. Iya, makin efisien juga marketnya, kayak di Amerika kan. Benar. Dan Benar. jadinya tuh sebenarnya menurutku negara jadi punya motivasi untuk menjaga marketnya. Betul banget. Itu karena terjadi di Amerika. Di Amerika itu 50% warganya itu, Coach Tom, investasinya di pasar saham. Atau di ETF ya. ETF itu kan isinya juga banyak saham-saham Iya, kan iya. gitu. Makanya kalau marketnya turun, itu pasti suka ada intervensi. Gitu biar maksudnya kasih Jangan optimisme. sampai, ya. Iya, supaya jangan jatuh Tapi bener terus. banget, Karena bener apa? Kan kalau kita ngomongin pendapatan gitu ya. Pendapatan itu kan balik lagi tadi bukan hanya pendapatan aktif, tapi pendapatan investasi juga itu pendapatan. Dan secara psikologis ketika pasar sahamnya itu rally atau mengalami kenaikan, masyarakat akan menganggap dirinya kaya. Benar. Ketika mereka menganggap dirinya kaya, pasti berani spending. Benar, benar. Pasti berani Ekonomi spending. akan semakin berputar Yes, dengan baik. itu yang terjadi di Amerika. Jadi zaman dulu General Motor sempat ngalamin sahamnya jatuh. Dia si Lee Iacocca waktu itu, dia nggak ke mana-mana. Dia datangnya ke pemerintah. Dia bilang, lu bantuin nggak nih perusahaan kita? Kalau lu nggak masuk, nggak bantuin, berapa banyak yang bakal hancur nih? Ya. Masyarakat akan kehilangan penghasilannya, dan itu sangat besar sekali market cap-nya. Mau nggak mau, kayak pemerintah itu pasti akan berusaha gimana caranya untuk bisa menyelamatkan perusahaan tersebut. Even misalnya caranya dengan memberi rasa optimis itu sendiri Betul, kan. betul. Contoh ya, waktu bulan April kan kita melihat April 2025 market jatuh karena Trump tarif Ya, kan. tarif. Waktu itu pasar saham Amerika jatuhnya lumayan dalam. Tapi aku bilang ke memberku adalah ambil karena Trump dia bukan orang bodoh membiarkan pasar sahamnya akan jatuh terus-terusan. Karena apa? Dana pensiunnya Amerika itu warganya banyak ditaruh di pasar saham. Beda sama di Indonesia. Beda Di di Indonesia Indonesia. BPJS tuh taruhnya di obligasi pemerintah Benar. gitu. Kalau di sana tuh banyak yang di dana pensiunnya itu dikelolanya di pasar saham. Bayangin kalau jatuh terus harus bayar
dana pensiun orang-orang yang sebentar lagi mau pensiun. Benar. Jadi mereka nggak akan biarin gitu. Kalaupun at the end bener kan Trumpnya ternyata nggak jadi tuh tarifnya. Benar. Ya kadang sometimes kayak gitu kan. Ya invisible risk ya, dinamik. Tapi kalau secara ngomongin bisnis dia tahu lah, nggak mungkin dia biarin masyarakatnya jadi tambah miskin. Itu mengganggu spending itu tadi. Mengganggu spending, iya. Untuk bisa gabung ke komunitasnya gimana caranya sih? Ada sih sebenarnya di Instagram aku, Ada di Instagram. bio link itu yang Investpora gitu. Investpora, oke. Terus bisa ngomongin apa aja di komunitas? Kalau di komunitas aku sih saham, tentunya saham Indonesia, saham Amerika, sedikit Bitcoin. Bisa gitu. nggak sih bahas maksudnya bisa nggak sih beli saham US gitu? Bisa. Di mana? Sekarang kan udah ada broker-broker lokal yang bisa jual beli saham Amerika, tapi memang bentuknya di Indonesia tuh masih derivatif. Kalau yang sudah ada sekarang ya, gitu. Derivatif tuh dalam artian sebenarnya kita tidak punya kepemilikan secara langsung. Jadi yang punya kepemilikannya tuh liquidity providernya. Tapi kita tetap bisa dapat dividen dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan mau bener-bener yang real dapetin sahamnya ya harus pakai broker luar yang which is belum terdaftar Di Indonesia. di OJK gitu. Cuma aku harus disclaimer nih, pajak investasi saham US itu beda. Karena dia ngikutnya pajak penghasilan. Jadi yang pakai tiering, tergantung penghasilan kita berapa, bracket pajaknya berapa, kayak gitu. Itu mungkin yang sedikit repot. Nah, tadi kalau misalkan Adit nanya, bisa nggak kita dollar cost averaging? Menurutku di saham Amerika itu lebih possible. Terutama di ETF-nya. Ya. Ya, Atau S&P 500. Iya, ETF Ya. S&P 500 kan SPY namanya, SPY. atau VOO atau QQQ gitu kan. VTI. Ya VTI gitu. Nah itu di broker lokal udah ada yang jual gitu. Terus even kalau misalkan yakin banget sama AI gitu ya, semikonduktor kan ada juga ETF-nya namanya SMH. Atau kalau yakin banget sama emas nih, nggak mau pegang emas fisik misalnya, soalnya nyimpennya susah, ada spreadnya, beli aja ETF pertambangan emasnya. Kalau yakin emasnya masih bagus, which is kan pertambangan emasnya juga masih akan bagus. Itu ada ETF-nya namanya GDX atau ETF yang 1:1 sama emasnya ada juga namanya GLD. Tapi memang kalau GLD setauku belum bisa dibeli di broker lokal kayak gitu. Inilah memang Ini memang cocok. real money, cuan tanpa batas. Wah, ini cocok. Ini. Olive, Bitcoin sekarang lagi turun, akan turun terus atau Coach, ini apa? ini topiknya tapi mental Nggak. health-nya. Coach. Ini emang udah gatel. Saya juga mau nanya. Apa kita bongkar sekarang? Gak apa-apa, kita bongkar. Nggak apa-apa. Bongkar Oke, tipis-tipis. 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 Ketemu dia lagi susah. Tapi nanti Nggak, kalau jadi dia host, jadi host. kalau jadi host Abis ini dahsyat. harus ada yang ditanda tangan ya. Oke. Boleh dong. Olive, kalau Bitcoin, karena kita akan masuk ke masyarakat yang sekarang sudah mulai terpapar dengan dengan kripto dan mereka sudah mulai mencoba. Indodax juga sudah mulai berevolusi menjadi brokernya sejuta umat gitu ya. Nah, kalau Bitcoin saat ini banyak yang pro kontra. Ada yang bilang, wah ini bakal ke 0. Ada yang bakal bilang apa? Poinnya Olive apa? Coach nggak usah ngomongin Bitcoin ya. Iya. Apapun itu instrumennya ya. Kalau lagi turun itu pasti yang keluar berita buruk Negatif. semua. Berita negatif itu even aku udah Berarti baca saatnya- buku saatnya investasi beli dong. zaman dulu udah ditulis gitu di buku gitu kan. Itu pasti ya berita buruk gitu, mau ke 0 lah, mau ke apalah. Dulu kejadian FTX yang tahun sebelumnya tuh yang ada market crash juga yang karena itu rug pull gitu kan. Seberapa serem sih pada saat itu tuh serem banget. banget. Iya, dan itu pasti gak hanya akan kita temuin pada masa lalu atau pada masa ini, di masa yang akan datang juga pasti Akan ada terjadi, gitu. ya. Yang namanya berita negatif itu kan kalau di film Hollywood tuh kayak musuh ya, yang silih berganti tiap Benar. season. Kita ngomongin Mission Impossible, tiap episodenya Pasti pasti ada. ada aja Heeh, kayak gitu kan, uncertainty market gitu. Jadi apakah ke 0? Menurut aku sih enggak ya, gitu kan. Apalagi sekarang sih institusi kan udah banyak terjun di dalam situ juga gitu. Tapi koreksinya sampai kemana? Menurut aku 70 ribuan itu floor sih. Menurutku ya, ini pandangan aku pribadi, bisa jadi aku salah. Disclaimer juga, tapi in my opinion
tidak di bawah itu gitu. Saatnya beli atau saatnya Nah, tahan? tadi tuh kalau mau dollar cost averaging silakanlah Saat dollar beli. cost averaging Benar. karena ya kalau dari dulu aku pernah belajar dari bukunya Peter Lynch gitu ya. Ada namanya cocktail party theory. Ya. Ya, cocktail party theory. Jadi dia bilang kalau misalnya datang ke sebuah pesta, tiba-tiba ada dokter yang dia nggak pernah investasi saham, tidak di industri itu, dia ngasih tahu lo beli saham apa atau beli koin apa, itu tanda market udah top. Ketinggian. Top is near. Tapi ketika lu datang ke pesta itu lagi, and then lu ngajakin ngomong saham atau ngomongin Bitcoin misalnya, semua orang meninggalkan, lu nggak mau bahas itu, bottom is near. Oh, bottom is near. Ya. Oke. Teori Berarti sekarang keterpakai. bottom is near. Tinggal lihat aja di sosial media kayak gimana. Ya. Tapi mentalnya kuat gak tuh Iya, kan? mentalnya kuat. Benar. Kalau aku biasanya ngelihatnya, kalau banyak trader kripto atau investor kripto yang udah nggak komen-komen lagi, mendingan beli Bitcoin, returnnya bisa 10.000%, 1.000%. Iya. Bottom is near. Bottom is near. Karena biasanya kalau market lagi bagus, mereka muncul tuh di komen-komen. Kalau kita lagi ngomongin obligasi pemerintah, Benar. 6%, ngapain mendingan beli Mending Bitcoin? Bitcoin, Itu banyak nah. biasanya. Tapi kalau sekarang kan lagi nggak ada tuh. Sepi. Sepi. Nggak ada yang ngomongin. Itu Dr. Felix kita juga pernah bahas Iya kan. benar. Olive, lipstick effect. Lipstick effect. Malah kayaknya medianya Olive tuh juga yang mempopulerkan lipstick effect tuh ya. Jadi somehow untuk dunia yang kapitalis ini, lipstick effect itu cukup mendorong perekonomian. Saat orang justru lagi susah-susahnya, tapi malah belanjanya ningkat. Duit lagi susah, malah belanja ningkat. Tapi poinnya, sampai kapan orang Indonesia mau terus-terusan budayanya konsumeristik hanya demi sistem kapitalismenya ini berputar terus. Sebenarnya sejujur-jujurnya, apakah memang ada yang diuntungkan? Siapa-siapa saja yang diuntungkan? Kalau memang pasar Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini tidak ngerti dan tidak masuk ke investasi seperti ini. Karena seakan-akan menurutku sekarang memang sengaja sepertinya ya udah sebisa mungkin justru orang Indonesia nggak ngerti investasi. Kalaupun ngerti investasi yang ditaruh tuh yang investasi bodong, yang kaya cepet. Ya, Kayaknya merusak ya. iya. Kenapa sih? Emang ada yang diuntungkan nih kalau kita begini? Ini menarik banget ngomongin konsumerisme. Sebenarnya konsumerisme di Indonesia tuh bukan ada sekarang aja loh, tapi Betul. sudah ada sebelumnya. Kelihatannya dari mana? GDP kita. Hmm. Yang menyumbang 50% lebihnya adalah konsumsi rumah Konsumsi tangga. rumah tangga. Itu beda loh sama Amerika Iya. sama Singapura. Sehatnya berapa sih? 20? Ya sebenarnya it depends ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya dengan GDP kayak gitu, which is sebelumnya juga bagus. Bagusnya gimana? Tahun 2020 secara GDP kita pulih lebih cepat. Iya. Karena apa? Karena orang spending kan, ya. gitu Ya. kan, dibanding negara-negara lain. Dan itu angkanya kalian bisa cek di Trading Economics gitu. Atau tahun 2008 subprime mortgage gitu kan. Ketika Amerika krisis, kalau lihat GDP yang kena dampak siapa? Singapura. Di Asia ya. Singapura. Kenapa? Karena dia secara GDP lebih banyak kan import jasa, service dan barang gitu kan, terutama ke Amerika. Which is ketika di sananya ekonominya anjlok, kena dampak. Indonesia 2008 tidak krisis. Karena apa? Iya. Kita tetap belanja kan. At some point ada nilai bagusnya, tapi kan bisa bertahan sampai kapan gitu kan. Paling parahnya adalah oke 2020-nya misalnya nggak kenapa-napa, tapi 1-2 tahun after itu ternyata baru kerasa gitu. Ternyata tidak semua bisnis, industri UMKM yang bisa kembali ke performance awalnya, Iya. gitu kan. And then makin kesini, udah makin ada juga nih yang belum sampai investasi dulu ya. And then kita didamping sama barang-barang import yang murah-murah gitu kan. Ketika dampak COVID 1-2 tahun itu baru terasa, income naiknya tidak secepat kenaikan pengeluaran, orang behaviornya jadi berganti. Bergantinya adalah ke barang yang lebih murah, which is mau barang Cina sekalipun, selama itu murah gue beli aja. Misalnya sama-sama kerudung gitu kan, dibanding lokal. Nggak usah kayak gitu, deterjen aja
yang tadinya misalnya deterjen merek A yang harganya lebih premium Iya. gitu kan, gara-gara pendapatan yang nggak naik, nggak ngejar kenaikan pengeluaran, mereka shifting ke deterjen yang lebih murah gitu kan, kayak gitu. Akhirnya apa? Pasti ada pihak-pihak atau UMKM atau perusahaan-perusahaan yang kena dampak kan dari shiftingnya masyarakat gitu ke produk-produk misalnya yang lebih murah itu sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua adalah udah makin banyak, terutama di kota besar, yang melek investasi sebenarnya. Tapi masalahnya cuan atau enggak investasinya. Karena banyak juga yang ternyata kena cut loss atau masuk ke saham gorengan atau koin micin yang akhirnya sebenarnya duitnya nggak muter juga. At the end, balik lagi mempengaruhi spending itu tadi kan. Nah, sampai kapan sih Indonesia tuh bisa bergantung sama belanja rumah tangga ini? Ya kalau kita ngelihat pendapatannya aja naiknya nggak bisa ngejar pengeluaran, naik, ya. udah pasti kedepannya akan makin sulit ya. Betul, Makanya ya jadi GDP-nya harus dilihat nih, yang dinaikin harus dari sisi mana gitu. Terus selanjutnya adalah kalau Adi tadi nanya, apakah Indonesia sengaja dibuat untuk demikian? Bisa jadi sebenarnya bukan karena pihak lain, bisa jadi di dalam negerinya Dalam sendiri negeri yang sendiri. sengaja membuat itu. Kita nggak sebut brand, nggak sebut perusahaan, nggak sebut orang. Tapi sektor maksudnya sektor yang seperti apa yang akan diuntungkan? Apakah contoh ini kan pikiranku. Mas Adit, kalau misalnya nanti semua orang main investasi dan segala macam, berarti kan brand-brand belanjanya turun dong. Berarti target omset mereka nggak tercapai, terutama produk-produk murah. Karena kalau nanti mereka ngerti untuk tidak beli barang murah dan mereka punya penghasilan tambahan, akhirnya yang akan naik adalah kelas menengahnya tidak turun tapi kelas menengahnya naik. Tapi kan impor Cina nggak bisa bersaing. Ini contoh. Impor Cina itu hanya bisa menang di pasar yang menengahnya turun. Iya. Karena orang hanya beli barang Cina yang cepat rusak yang murahan karena memang dia nggak ada uang. Nggak ada uang. Ya. Tapi kalau dia ada uang, impor Cina mau lawan apa? Orang beli itu bukan karena murah, karena branding, karena kualitas, karena services, karena segala macam. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Olive gimana? Ya, itu tadi kan, itu kan salah satu faktor. Tapi kan yang mengizinkan kan orang yang dari dalam negeri itu sendiri kan. Which is ya secara mungkin ada golongan-golongan yang memaksa sebenarnya orang middle ke bawah untuk terus belanja. Benar. Gitu kan? Ya. Ya. Terus Ini cuma dari sudut pandang gue ya. Soalnya ini antara berani nggak berani kayaknya kita nih ya. Tapi lebih ke sini. Aku tidak merasa. Buka. Aku tidak merasa ada segelintir kelompok orang Indonesia yang jahat dan cukup pintar dan sepintar itu bisa mengorkestrasikan. Karena sejauh ini aku ngelihat Indonesia jahat, banyak banget penjahatnya, tapi masih tolol-tolol gitu menurutku ya. Karena ya maksudnya modus korupsinya juga masih basic banget. Modus money laundry-nya kebaca, orang awam aja bisa ngebaca. Maksudnya kayak gitu. Kayaknya kalau sampai mengorkestrasikan konspirasi supaya ini, itu memang kayaknya enggak. Tapi maksudnya kalau tidak disengajakan orkestrasi, berarti seenggaknya kita bisa dong, misalnya kalau kita ngomongin, ini kan ngomongin impact. Real Money Talks ini impactnya apa sih? Seenggaknya penonton atau orang di luar sana, kan penontonnya Olive aja ratusan ribu orang setiap kali ini, ratusan ribu orang. Dan itu nonton bukan nonton 3 menit, nonton konten 1 menit, dia nonton konten 1 jam. Pasti ada sesuatu yang berubah. Nah bayangin kalau setiap episode kita bisa convert puluhan ribu orang jadi aktif buat investment dan segala macam. Itu kan artinya apa yang akan berpengaruh? Kalau Olive ngeliat apa yang akan berubah dari orang-orang ini kalau mereka akhirnya rata-rata orang kan baru 80 juta sekarang. Sekarang katakanlah 50 juta orang aktif investasi makin saham. Aktif, makin 10% dia taruh di saham-saham blue chip. Itu aja deh. Apa yang sebenarnya bakal berubah secara signifikan di masyarakat kita sih? sebenarnya dalam jangka pendeknya tentu akan mempengaruhi konsumsi karena ada pergeseran kan. Yang tadinya misalnya kita punya anggaran keuangan tadinya untuk kebutuhan pokok, selebihnya kan buat beli-beli lah, emotional spending, sedih ngeliat TikTok gitu kan, check out. Jadinya kalau udah makin terbuka mindsetnya terkait investasi, pasti pilihan utamanya adalah ya mending beli saham dulu gitu kan. Pasti secara jangka pendek itu akan mempengaruhi konsumsi gitu kan nasional. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang
kalau masyarakatnya makin kaya, kan ujung-ujungnya spending lagi. Tadi yang Mereka seperti kita akan bilang kayak spending. di Amerika. Ya, kualitas spendingnya akan berbeda. Betul. heeh. Tapi berarti akan ada semacam satu periode waktu di mana periode waktu itu kalau itu terjadi ya, Iya. kalau orang Indonesia makin melek investasi, ternyata berarti resikonya adalah ada satu periode waktu di mana kemungkinan besar banyak bisnis akan rontok terutama UMKM. Menurutku iya. Karena apa? Pendapatan kita nggak ngejar kok. Nggak ngejar kenaikan biaya hidup. Apalagi kalau kita ngomonginnya kelas menengah. Terus di Indonesia itu beda ya sama di Amerika juga kondisinya. Di Amerika itu mereka orang tuanya lebih financially independent kan. Betul. Anak-anak tuh tidak diwajibkan untuk mereka menjadi senior generation ngurusin orang tua gitu Iya. kan. Di Indonesia kebanyakan udah mah pendapatannya nggak ngejar gitu ya pengeluaran, which is satu orang harus menanggung 4-5 orang di 4-5 dalam orang. keluarga. Benar. Gitu. Tapi bukan hanya Indonesia. Tadi kalau bicara bahwa titiknya orang akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan tutup atau bahkan berkurang karena tidak bisa spending atau bahkan tidak bisa menghasilkan, itu sangat sangat wajar sekali. Karena di luar negeri sekarang mereka juga tahu bahwa income mereka nggak bisa tinggi 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat. Jadi mereka harus cut cost. Nah, sama dengan keluarga harus cut cost. Cut cost berarti harus pilih, saya mau beli pecel lele Iya. atau saya mau beli McD gitu ya. Atau saya lebih baik masak sendiri atau saya harus apa? Karena dia punya prioritasnya akan berbeda. Ya. Prioritasnya adalah oke, sekarang makin pintar. Makan makin sehat. Pilihannya semakin oke, saya mau whole food aja. Berarti makan di rumah. Udah, berarti warteg-warteg pada kehilangan penghasilan tuh. Ya. MBG aja sekarang udah banyak yang kehilangan penghasilan. Nah, di luar sekarang semakin banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang semakin mencari teknologi yang bisa mengurangi cost. Kenapa? Karena memang mereka sadar spending ini tidak akan ke tempat mereka. Mereka sudah mulai mengantisipasi. Tapi kalau bicara orkestrasi tadi, apakah ini diorkestrasi sedemikian rupa? I think pembodohan itu terus-menerus harus terjadi karena the biggest income adalah dari orang yang ketakutan dan orang yang bodoh. Ya. Menarik. Dan yang jahat bukan hanya pihak luar yang ingin mengkerdilkan pikiran orang Indonesia, tapi pihak dalam juga yang membiarkan Iya. perkerdilan ini terus-terusan Iya. terjadi. Zaman dulu tuh ada movement free thinker. Free thinker tuh dimusuhin, bro. Oh ya, di Singapura semuanya free thinker. Dimusuhin. Tapi dibilang, oh itu ateis. Oh lain. Beda lain nih, lagi, beda. lain lagi. Tapi jadi free thinker itu adalah movement di mana orang harus berpikir independen. Mereka nggak boleh takut, bukan hanya mengungkapkan pendapat, tapi takut berpikir. Karena kebanyakan orang kan dirangsang oleh what the government say. Ya, apa kata perusahaan, apa kata government, apa kata media. Mereka percaya media. Terus dibalik tuh, mereka nggak boleh percaya media, nggak nonton TV. Dan mereka benar-benar menjadi orang-orang yang berkembang, orang yang bisa berpikir independen, mereka bisa mengatur hidupnya sendiri, dan mereka susah diatur, susah ditakut-takutin. Nah sekarang kalau masyarakat yang bodoh, paling simpel apa? Hembuskan berita, Ya. saham ini bakal naik, rebutan naik, terus dijatuhin, Ya. kaya, coba. Ya, tapi masalah yang kemarin itu, Coach. Orang Indonesia tuh dia sudah tahu sebenarnya tuh beritanya juga berita pom-pom. Bener. Dia sudah tahu nih gorengan, tapi emang kan- demen makan gorengan. Amigdalanya nggak di hijack. Iya. Dan dia sengaja membiarkan amigdalanya meng-hijack dirinya karena dia enak, menikmati. Enggak, mereka Gorengan nggak paham kalau di dalam otak kita ada amigdala yang itu Iya. sebenarnya kalau itu gampang banget untuk kita FOMO atau fear. Bener. Gitu. Dan akhirnya jadi nafsu, terus cari pembenaran. Bener lah, jangan-jangan bener nih. Tahu-tahu kayak saham dada. Iya. Sebenarnya ya, aku tuh selalu bilang sama memberku gini, kalau kamu mau spekulasi nggak apa-apa, tapi terukur gitu. Iya. Maksudnya, aku selalu bilang paling pertama itu lihatnya resiko dulu. Siap Contoh- untung, siap hilang. Iya, resiko tuh gini. Kamu ngebayangin kata orang saham ini mau naik misalnya kesekian.
oh potensi kenaikannya 30% misalnya. Iya. Udah kebayang tuh di otak ya kan. Iya. Wah 100 juta untung 30%, 30 juta Lumayan, nih. iya. Mas saya pernah mikir nggak kalau turun 30%, which is floating loss-nya 30 juta 30 juga. juta. Kuat nggak ngelihatnya di portofolio? Kalau nggak kuat, berarti jangan masuknya 100 juta. Benar. Yes. Gitu. Tapi sekarang orang floating loss ya 5% aja banyak yang udah stres. Jangankan 5%, 0, sekian persen. Aduh, gua baru beli gua langsung turun, pusing. Karena biasanya apa coach yang kayak gitu? Biasa yang bisnisnya dagang, Bisnisnya punya dagang. toko, biasa bawa kantong kresek Bawa duit ke ya. bank untuk didepositoin. Tiba-tiba Iya. sekarang mungkin tokonya tuh lagi sepi, uangnya nggak daripada nganggur di deposito, Ya, katanya gua nggak bisa mengalahkan masukin ke inflasi. situ. Iya, matilah. Karena Mati. aku juga ini menarik ya. Jadi aku kan punya grup bulu tangkis ibu-ibu sekolah. Bulu tangkis ibu-ibu sekolah. Jadi aku hanya kenal sama satu orang yang bikin grupnya ini. Yang lainnya aku nggak kenal karena ini mami-mami yang di bawah aku kelasnya gitu, di Yeah. bawah anak aku. Pas aku datang, kan kita main jam 8. Setengah 9 tiba-tiba dia ngomong gini, aku istirahat dulu bentar lagi market mau buka. Wah. Wah. Terus cuma aku diem aja kan, aku diem aja gitu. Aku tidak nanya, tidak apa, pokoknya aku diem aja. Nah ternyata mau trading gitu kan. Setelah kita udah selesai main, barulah mereka ngeh. Oh ini si Olive ya, kayak gitu. Ya I mean kayak gitu aja, itu kan sudah kelihatan ya. Ibu-ibu ini yang mungkin ya mereka punya bisnisnya sekarang lagi sepi gitu kan. Ada yang soalnya dia punya bisnisnya itu di Tanah Abang gitu kan. Ya dilemparnya ke situ, nggak hanya mereka doang gitu, beberapa orang yang aku ketemu yang mereka punya bisnisnya lagi sepi ya mereka lempar di market tanpa tahu sebenarnya resiko apa sih yang bisa menghantui gitu. Dan kebanyakan dari mereka memilih investasi apa kata orang. Herding Ini behavior. gimana? Ini orang gimana? Oh, gua dapat kabar begini semuanya kabar burung. A setengah. Waduh. A0. Itu udah bukan A1 lagi itu. Udah Wagyu A5. Nah, jadi ke depannya kalau lihat dari income yang nggak bisa naik, lalu kemudian kita nggak bisa lagi mengandalkan gaji, ya berarti kreativitas yang harus dimiliki oleh teman-teman ya mungkin yang lebih utama adalah pengetahuannya, setuju nggak? Jadi dia harus nambah pengetahuannya, bukan hanya karena gini, kalau guru saya bilang begini, kalau kamu masih bertanya bisnis apa yang bagus, berarti masalahnya bukan di bisnis, masalahnya di pengetahuannya. Wow. Gitu. Coach Tom tuh gurunya banyak orang ya. Kalau ini ada gurunya Coach Tom tuh kita penasaran siapa ya gurunya Coach Tom. banyak gurunya gue banyak. Olive nih guru saya Aduh, nih. enggak lah. Jadi kalau bisnisnya, kalau masih nanya, Pak bisnis apa yang bagus? Berarti kamu harus invest in yourself untuk mengetahui bisnis apa yang bagus. Sama seperti kalau misalnya masih bertanya, kira-kira saham apa yang bagus? Berarti you need to invest in yourself supaya kamu bisa tahu mana saham yang bagus. Wow. Jadi kalau masih bertanya, ini mana nih saham yang bagus? Jangan investasi saham dulu deh. Investasi pikiran dulu deh. Benar. Belajar supaya kita, karena kalau selama itu kali ini dapat, itu lebih bahaya lagi. Pas dia nanya, mana saham yang bagus? Kata orang, kebetulan kata grup-grup Telegram itu bener. Nextnya lebih mati dia. Dia berani cemplungin lebih banyak. Bener kemarin. Aduh coba gue ikutin lebih banyak. Pasti cemplungin lebih banyak. Ya, Wah, mati rungkat. dia. Jadi saya sangat mendukung buat orang itu belajar dulu. Indonesia kalau mau maju nih, menurut saya Nonton Real Money. ya nonton Real Money, masuk member apapun, invest apapun invest. Karena kalau itu ciri khasnya kok aku lihat ya. Kalau orang udah masukin duit real dia, mau cuma 500.000 sekalipun, kalau dia udah masukin duit real ke pasar dalam bentuk apapun, emas apapun itu, dia pasti jadi suka belajar. Ciri-ciri orang yang invest Rasa pasti ingin tahunya suka langsung belajar. Tiba-tiba dia jadi baca buku, nonton podcast. Dulunya dia gosip-gosip. Tiba-tiba enggak. Tiba-tiba kalau ngobrol ini pasti ngobrolnya saham, emas, masa Tapi depan, itu ekonomi. jauh lebih bagus. Benar. Exactly, makanya aku pikir kalau mau Indonesia lebih bagus ya,
udah deh masukin dulu duit 500.000 kayak paksa. Kalau bisa dipaksa itu perusahaan. Harus memulai. Paksa. Karena itu kemungkinan besar menurutku ya. Itu akan ningkatin SDM plus 62. Iya. Plus 62 nih kalau mau maju ya, gini, kita cuma kasih buku, dia nggak bakalan baca. Tapi duit dia 500.000 sejuta udah masuk, kita nggak kasih buku, dia minta. Bener. Dan uniknya ya, kalau aku lihat di Indonesia, mereka rasa ingin belajarnya lebih tinggi pas marketnya tiba-tiba didam udah ngerasain rugi. Baru tuh mereka akan sekuat tenaga belajar apa yang Kena salah apa kemarin. ya, apa yang uang salah. belajar kan makanya disebutnya. Betul. Giliran mereka disuruh beli buku 200.000 nggak mau. Ya, kehilangan 5 juta baru beli buku. Iya betul, itu biasanya kayak gitu. Oke. Wow. Dan Ini- tadi ada sebut satu judul coach. Ya. Olive ada sebut satu judul buku. Welcome into my trading room. Iya. Ya, itu luar negeri punya ya. Betul. Kita selalu ada kasih value coach. Ada kasih value. Jadi, Welcome into my trading room itu bukunya akan kita ringkas dalam bahasa Indonesia. Dibaca tuntas bisa 15 menit. Nanti kalau tertarik silahkan baca buku aslinya. Iya, Beli. iya, iya. Tapi ini kita akan ringkas dan linknya nanti akan ditaruh di bawah. Gratis. Wow. Gratis. Jadi kita tuh maunya YouTube konten podcast harus ada real impact. Benar. Keren banget. Jadi baca di bawah di linknya Welcome into my trading room. Nah sebelum kita tutup mungkin dari Olive dulu. Olive ada mungkin closing statement dalam konteks untuk tadi orang-orang yang punya gaji katakanlah 10 juta sebulan, tapi permasalahan bukan di gajinya. Masalahnya adalah dia ngerasa hidupnya sangat terbeban berat. Mungkin dulu dia bahkan nggak pernah kepikir dapat gaji 10 juta sebulan. Itu sesuatu yang besar, tapi sekarang dia dapat, dia malah ngerasa kok hidup saya jadi makin berat. Ini nggak worth it nih jalan, kenapa jadi saya nggak jadi hidup. Nah terus apa yang harus saya lakuin? Silakan. Oke. Mungkin pesan dari aku adalah yang dari tadi aku belum mention. Kalau kita ngerasa hidup kita berat ketika padahal pendapatan kita mengalami peningkatan, kita nggak ngerasain bahagia, coba lihat lagi apakah sebenarnya tujuan hidup kita tuh cuma uang doang. Karena uang itu sebenarnya bukan tujuan, tapi tools untuk mencapai keinginan kita. Kalau tujuan kita mau kebebasan yang sesungguhnya, ya uang itu menjadi alat. Tapi jangan lupa kalau kita hanya berfokus untuk mengejar uangnya ini untuk mencapai keinginan kita, tapi hidup kita yang lainnya kita tidak perhatikan, itu yang biasanya jadi burnout. Yang tidak diperhatikan tuh seperti apa sih? Aku pernah nonton salah satu dokter, psikiater kalau nggak salah, dia pernah ngomong, dia kalau ada pasien datang ke dia, mau konsultasi terkait dengan mental health, dia akan tanya dulu, jam tidurnya gimana? Karena bisa jadi orang self-diagnosis sendiri bahwa saya ada mental health, saya burnout, saya anxiety, padahal sebenarnya masalahnya bukan karena uangnya, tapi masalahnya misalnya gara-gara kualitas tidurnya. Nah, kualitas tidur itu oke kalau kerjanya misalnya jamnya terlalu lama, which is ya gimana nih harus nego ke kantornya. Tapi kebanyakan orang yang aku lihat, mereka itu kurang tidurnya pertama pas pulang ke rumah cari dopamin singkat dengan cara apa? Scroll TikTok. Scroll TikTok, ya kan? Attention span-nya jadi naik dan itu bikin otak jadi makin kelelahan sebenarnya. Makanya setelah kita nonton TikTok berjam-jam, kita bukannya makin happy gitu, nggak makin terhibur, yang ada makin lelah. And then coba ganti pola hidupnya dengan cara apa? Tidurnya lebih kualitas, olahraga. Karena Dokter Tirta juga udah pernah bilang dengan berolahraga itu bisa mengurangi tingkat stres gitu tanpa perlu obat-obatan. Jadi ingat, mungkin uang itu adalah alat untuk mencapai keinginan, tapi kita juga harus didukung sama gaya hidup kita yang lainnya gitu supaya kita nggak burn out. Itu dari aku sih. Thank you Olive. Dari Keren. Coach Tom, silakan Coach. Dari saya bahwa masalah topik uang ini adalah topik yang sangat dinamis, sangat berkembang. Jadi uang, kesehatan mental itu hanya cermin aja. Hanya cermin dari sifat dan perilaku kita. Mungkin karena ketidaktahuan kita. Bisa jadi kalau kita semakin tahu, semakin ngerti, semakin sadar, semakin paham, maka hal-hal tadi pilihannya satu. Apakah burnout-nya yang bermasalah atau karena income-nya kekecilan? Mungkin kalau burnout-nya yang bermasalah, tadi masalah mental health atau
tidur, pola hidup dan lain-lain sebagainya bisa selesai. Tetapi bisa jadi itu nggak akan selesai karena duitnya terlalu sedikit. Nah, untuk bisa mengatasi uang yang terlalu sedikit, nonton Real Money Talk. Aduh. Asik. Masuk. Masuk member Investpora. Masuk Masuk. belajar sama Olive, ya. Dan Closing statement dariku adalah aku lebih suka kalau kita langsung take action. Teman-teman tahu gak, banyak yang nonton cuplikannya tapi akhirnya nggak nonton full videonya. Ada yang nonton full videonya cuma bertahan 10 menit awal. Tapi kalau teman-teman sekarang nonton sampai di menit yang ini berarti udah sampai ujung. Itu hanya segelintir orang yang berhasil. Mungkin viewsnya ratusan ribu, bener. tapi yang benar-benar nonton sampai ujung berapa banyak sih? Nah, aku challenge buat yang sudah nonton sampai ujung nih di sini nih. Sekarang juga kalau belum punya investasi apapun, bikin deh akun di aplikasi manapun, di broker apapun yang OJK ya yang terpercaya, bikin, masukin deposit aja, masukin 500.000, masukin 1 juta, udah segitu dulu aja deh. Langsung beliin saham. Ini kan orang suka bilang gini, coach, ini bukan rekomendasi kok. Ini saya rekomendasi, ini wajib nih. Ya. Pilih aja mau saham apa, BCA, BRI, Mandiri. Pokoknya yang top-top itu beli aja. Saya nggak peduli, saya nggak ada urusan. Tapi masukin. Nanti kalau udah masuk, itu pasti akan mendorong diri sendiri untuk belajar. Karena orang suka mikir gini, coba saya belajar dulu deh. Ya, nggak deh. Masuk dulu deh. Masuk 500.000 aja, jangan banyak-banyak. Nggak, ini 500.000 mah bukan mau kaya. Masuk dulu 500.000, masuk 1 juta ke saham manapun. Nggak usah pikir posisi, masukin dulu aja. Udah masuk, nanti abis itu pasti jadi rutin nonton-nonton podcast, jadi rutin baca buku, jadi rutin ngobrol, dan hidup tiba-tiba jadi berkualitas. Benar. Keren. Real Money Talks. Cuan tanpa batas. Hanya di Top Coach Indonesia.